Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini, yaitu pada tanggal 5 Mei. Sudah berapa hari ya kita harus beribadah secara live atau melalui video, karena kita harus tinggal di rumah. Mungkin sudah hampir 1 bulan lebih ya kita ada di rumah, beribadah di rumah, dan tidak sekolah, dan semua dilakukan dari rumah. Sepertinya agak bosan ya, tapi kita harus mengikuti peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah bilang kita di rumah saja, kita di rumah saja, supaya mata rantai COVID-19 itu bisa diputuskan, dan kita bisa dibebaskan dari semua virus-virus yang sangat mengganggu. Tapi ada satu hal yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Bisa belajar memasak bersama orang tua, membantu pekerjaan di rumah, belajar mencuci pakaian, menyapu, mencuci piring, setrika pakaian. Itu bisa adik-adik pelajari selama adik-adik di rumah. Selain juga belajar pelajaran sekolah yang diberikan oleh guru secara online. Itu hal-hal yang positif yang itu juga akan sangat berguna untuk adik-adik. Nah, jika nanti sudah selesai virus ini, pandemi COVID-19 ini, kita bisa beraktivitas lagi di luar rumah. Kita bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, dan juga bertemu dengan teman-teman di gereja. Nah, kita harus sabar menunggu waktu yang tepat. Kita bisa melakukan aktivitas lagi di rumah. Nah, adik-adik semua, hari ini, ibadah kita hari ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah didikan untuk masa depan. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Amsal 22 ayat 6. Kitab Amsal adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan juga 2 Timotius 1 ayat 5. Mari kita baca secara bersama-sama ya, Dek. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lalu 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau adik-adik membaca ayat ini, apa yang ada di dalam pikiran adik-adik? Mungkin bisa menjadi pemikiran kalian ya di rumah. Ya, memang anak-anak muda atau anak-anak harus dididik. Karena anak-anaklah nantinya yang akan menjadi penerus bangsa ataupun penerus gereja. Adik-adik dididik oleh orang tua di rumah dari kalian masih kecil. Merekalah yang pertama sekali mendidik kalian hingga kalian dewasa. Dan selanjutnya, yang terlibat di dalam mendidik kalian itu ada guru di sekolah, ada guru sekolah minggu atau pendeta di gereja, dan masih banyak lagi orang-orang yang berkompeten mendidik kalian. Tujuannya adalah supaya kalian menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang berhikmat kalau kalian nanti sudah dewasa. Nah, adik-adik, saat ini pun kalian banyak belajar dari internet ya. Pasti semua sudah sering melihat berita-berita di internet, ada game, ada apa, ada bermacam-macam. Banyak sekali hal yang kalian bisa lihat di internet. Dengan kemajuan dunia teknologi informasi yang sangat cepat,
Adik-adik juga bisa belajar dari kemajuan teknologi itu. Yang penting adik-adik bisa memilah mana yang positif dan negatif. Sebenarnya seperti saat ini, kita memakai teknologi yang canggih sehingga kita bisa beribadah di rumah dan kita bisa terhubung satu dengan yang lain tanpa harus tatap muka. Itu adalah salah satu kemajuan teknologi yang kita bisa nikmati dan sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi hikmat oleh Allah untuk memilih apa yang bisa kita tonton, apa yang kita bisa lihat, apakah itu baik untuk saya, apakah itu positif untuk saya, apakah itu berguna untuk saya. Kita diberi hak untuk memilih, kita diberikan kebijaksanaan untuk memilih. Apakah film itu saya bisa unduh? Apakah game itu saya bisa unduh? Apakah itu bermanfaat? Atau apakah ada nilai positif yang saya bisa temukan di dalam sesuatu yang saya unduh itu? Ataupun apakah yang saya tonton di televisi itu berguna untuk saya? Apakah buku yang saya baca itu bisa menambah kreativitas saya, bisa menambah ilmu pengetahuan saya, atau bahkan apakah bisa membangun iman saya? Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk memilih apa yang akan kita baca, apa yang akan kita tonton, apa yang akan kita unduh di dalam kehidupan kita. Semua itu bisa kalian pakai untuk mendidik diri kita lebih maju dan berkreativitas yang tinggi, yang nantinya adik-adik bisa pakai untuk masa depanmu. Masa depan adik-adik yang masih panjang. Dan percaya adik-adik bahwa masa depanmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengatur, Tuhan akan memilih apa yang terbaik untuk hidupmu kelak. Asalkan engkau peka terhadap suara Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, ya, coba nanti kalian baca, kakak bacakan ya adik-adik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Artinya kenapa kita harus taat kepada didikan orang tua? Karena haruslah demikian, supaya kita sebagai anak berbahagia dan panjang umur. Apa sajakah didikan dari orang tuamu yang harus kamu taati? Nah, ini menjadi PR kalian ya adik ya. Nanti kalian pikirkan apa yang harus saya taati dalam yang dikatakan oleh ibu, yang dikatakan oleh orang tua saya. Saya yakin bahwa orang tua adik-adik kalian, orang tua kalian juga pasti mengajarkan. Rajin belajar, berbuat baik, menolong orang yang susah, mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang mereka, rajin baca Alkitab, berdoa, pergi ke sekolah minggu. Itu semua adalah didikan yang membangun karakter dan iman adik-adik semua. Semua orang tua ingin anaknya menjadi generasi penerus yang baik dan yang beriman kepada Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab yaitu Timotius. Pernah dengar ya adik-adik siapa itu Timotius? Timotius dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Sehingga Timotius yang muda itu dipilih oleh Rasul Paulus untuk menemani dia dalam tim penginjilan untuk mengabarkan Injil Kristus. Timotius taat kepada didikan neneknya Lois dan ibunya Eunike. Apa artinya beriman kepada Kristus? Percaya dan yakin seluruh hidupmu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Asal kau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus Kristus
adik-adik bisa datang kepada Bapa di sorga. Itulah artinya kita beriman kepada Kristus. Adik-adikku, betapa pentingnya mendengarkan didikan untuk masa depan kalian. Agar kalian mempunyai karakter yang baik, taat, penuh perhatian, jujur, tahu berterima kasih, murah hati, tertib, taat, dan mengampuni. Biarlah adik-adik bisa memelihara dengan baik didikan yang diberikan bagi kalian, sehingga itu menjadi modal buat kalian meniti hidup di masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adikku, Tuhan memberkati, stay at home, dan happy day by day. Amin.